Halo semuanya, balik lagi di channel cerita horor yang siap bikin kamu merinding tiap malam. Jangan lupa siapkan lampu, atau dengarkan dalam gelap kalau kamu berani. Karena malam ini, aku akan ceritakan kisah tentang sebuah warung makan yang tiba-tiba jadi laris manis. Tapi siapa sangka, ternyata bukan manusia biasa yang membuat warung itu ramai. Ini dia kisah warung yang diileri genderuwo. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, ada seorang janda tua bernama Bu Darmi yang membuka warung nasi kecil di pinggir jalan. Awalnya warung itu sepi. Bahkan kadang dalam sehari cuma 1-2 pelanggan saja yang mampir. Namun, semuanya berubah setelah malam Jumat Kliwon. Setelah malam itu, warung Bu Darmi mendadak ramai. Siang, sore, bahkan malam hari, selalu saja ada yang datang. Padahal tempatnya jauh dari pemukiman, dan masakannya biasa saja. Warga sekitar heran, tapi Bu Darmi hanya tersenyum. Rezeki sudah ada yang ngatur, katanya. Tapi ada satu keanehan. Hampir setiap malam, bangku paling pojok warung itu selalu kosong. Tak ada yang duduk di sana. Tapi Bu Darmi selalu menyajikan 1 porsi nasi dan teh manis di sana. Tanpa pernah disentuh. Tapi setiap pagi, piring dan gelas itu selalu kosong. Seorang pemuda bernama Ilham, yang baru pulang dari rantau, merasa curiga. Ia heran kenapa warung sekecil itu bisa ramai sekali, sementara warung-warung lain gulung tikar. Bahkan masakan Bu Darmi biasa saja. Suatu malam, Ilham diam-diam mengamati warung dari kejauhan. Saat warung mulai sepi dan jam hampir menunjukkan pukul 11 malam, Bu Darmi terlihat membawa sepiring nasi dan segelas teh ke bangku pojok seperti biasa. Lalu, dari balik bayangan pohon bambu di belakang warung, sesuatu muncul. Besar, hitam, berbulu. Matanya merah menyala. Makhluk itu melangkah masuk dan duduk di bangku pojok. Ilham terperanjat. Ia menutup mulut agar tak berteriak. Makhluk itu makan perlahan, lalu menoleh ke arah Ilham. Meski dari jauh, Ilham merasa diperhatikan. Ilham menceritakan semua kepada Pak Lurah dan beberapa warga. Mereka tak terkejut. Ternyata, dulu Bu Darmi pernah berkonsultasi ke seorang dukun setelah suaminya meninggal dan warungnya tak laku. Ia minta agar usahanya lancar. Tapi menurut cerita, sang dukun tidak memberi penglaris biasa. Ia memanggil makhluk dari bangsa lembut, genderuwo, yang diberi tugas untuk ileri warung Bu Darmi. Artinya, genderuwo itu memancarkan aroma gaib yang membuat orang yang mencium jadi lapar dan tertarik makan di sana, bahkan meski makanan sebenarnya tidak enak. Syaratnya, setiap malam genderuwo itu diberi makan di tempatnya sendiri. Jangan diganggu. Jangan dilihat. Jangan ditanya. Jika syarat itu dilanggar, genderuwo bisa murka. Ilham, yang penasaran, nekat datang ke warung itu malam-malam. Ia datang sendirian, sekitar pukul 11 malam, lalu diam-diam mengintip dari jendela samping. Saat itu, Bu Darmi meletakkan makanan di bangku pojok. Lalu, mundur. Ia seperti sedang bicara pelan, entah dengan siapa. Beberapa detik kemudian, bangku itu berderak. Ilham melihat dengan jelas, sesosok makhluk besar, hitam, berbulu, dengan kepala seperti kerbau dan badan manusia sedang melahap nasi dari piring. Tapi yang membuatnya hampir muntah, makhluk itu tidak memakai tangan. Ia menjulurkan lidah panjangnya, langsung ke piring. Lidah itu menjilat hingga piring bersih. Lalu, mengarah ke jendela tempat Ilham mengintip. Makhluk itu menatap langsung ke arah Ilham. Matanya merah membara. Dan terdengar suara berat menggelegar. Kau melihatku, sekarang, gantian. Esok paginya, warga menemukan warung Bu Darmi hangus terbakar. Tak ada yang tahu penyebabnya. Tapi anehnya, hanya warung itu yang terbakar. Pohon, tanah, bahkan tikar plastik di luar warung tidak ikut terbakar. Bu Darmi hilang. Tak ditemukan jasadnya. Dan Ilham, sejak malam itu, berubah. Ia sering bicara sendiri. Duduk di pojok warung kosong. Kadang tertawa pelan. Kadang, menjulurkan lidahnya ke lantai. Warga percaya, genderuwo itu kini punya warung sendiri di tubuh Ilham. Dan bangku pojok selalu kosong. Menunggu pelanggan berikutnya.
Itulah kisah tentang warung yang diileri genderuwo. Kadang, rezeki yang datang tiba-tiba harus dicurigai. Karena kalau bukan dari kerja keras, bisa jadi ada yang ikut menumpang makan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aku akan terus hadirkan kisah-kisah horor dari pelosok negeri yang mungkin pernah kamu dengar atau bahkan alami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.